Bonsai imajiner. Baik, sobat imajiner, kita akan menuju lokasi pohon yang nanti akan kita eksekusi. Nah, kebetulan ini di lahan pribadi, sehingga lokasinya tidak begitu jauh dan kita bisa langsung action. Nah, ini pohon cemara. Nah, ini adalah pohon yang kita maksud tadi, yang di awal tadi kita sudah diskusikan. Baik, langsung saja kita eksekusi. Saya keluarkan alat-alat yang dibutuhkan dulu untuk mengeksekusinya. Baik, sahabat, ada beberapa cabang yang memang kita program untuk sesuai ukuran yang kita inginkan, karena ini sudah terlalu over. Jadi ini kita eksekusi, kita buang, dan kita harapkan nanti akan tumbuh lagi cabang di bawah-bawah ini yang nanti akan kita program untuk selanjutnya. Baik, untuk langkah awal kita buang dulu cabang yang tidak kita perlukan ini. Lalu langkah kedua, kita buat potongan untuk melakukan penekukan supaya tidak patah cabang kedua ini yang kita maksud. Kita coba tekuk. Nah, sudah agak lumayan, tapi ini masih terlalu patah. Kita kasih satu coakan lagi. Ya, saya rasa cukup. Nanti ini kita tekuk supaya tidak berubah arahnya. Nanti kita bending dengan kawat. Baik, kita ambil dulu kawatnya. Untuk peralatan tang sebagai peralatan pendukung.
Kita satukan dulu, kita putar untuk mengikat ujung-ujung dari kawat tersebut. Langsung kita putar untuk mengencangkan ikatan tadi. Masih kurang kencang, kita tekuk, kita tarik, kita putar hingga kencang. Baik sahabat, rasa ini cukup. Nanti kita pakai alat bantu lagi, yaitu kita ambil ranting atau dahan yang kering untuk memutar, mengencangkan kawat tersebut. Ya, kita gunakan sarana yang ada untuk mempermudah proses ini. Dari bahan-bahan yang seadanya kita bisa manfaatkan. Selanjutnya kita taruh di tengah kawat tersebut, lalu kita putar sehingga menambah kencang tegangan kawat tersebut. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah kita anggap cukup kencang, nanti kita selipkan kayu ini di antara dahan ini supaya tidak berputar. Nah, kira-kira seperti ini. Seperti ini sahabat. Nah, demikianlah sahabat hasil dari tekukan kita tadi, yang kita pakai alat bantu kawat untuk mendukung tekukan ini supaya tidak berubah. Ini adalah salah satu metode untuk memprogram bentuk dasar atau gerak dasar pohon sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, untuk selanjutnya kita adakan pemangkasan sedikit, mengurangi ranting-ranting yang ada di daun ini. Rasa ini juga tidak kita butuhkan karena bentuknya silindris. Silindris dalam arti ini sama besar. Nah, kita untuk mencari bentuk yang proporsional, kita buang aja. Nah, seperti ini. Nanti kita harapkan ini akan nempel hasil dari potongan tadi. Lalu ini membengkak sehingga menjadi bentuk yang proporsional. Baik, masih ada sedikit yang kita perbaiki. Nah, ini kenapa tidak saya potong atau tidak dikurangi? Ini adalah batang pokok
yang mana alur daripada makanan nanti tetap mengalir menuju ke pusat sini, lalu terbagi, ada cabang-cabang yang ada. Nah, setelah semuanya ukuran cukup proporsional, nanti kita program untuk berikutnya, baru kita kurangi sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Nah, ini pun begitu, kenapa kita sisakan daun-daun di sini. Ini untuk memancing agar aliran makanan ini tidak terputus, sehingga harus ada daun yang aktif atau daun yang masih hidup nempel pada batangnya. Ini kita kurangi sedikit aja, sahabat. Yang mana nanti juga ini akan kita buang, tidak terpakai, karena yang kita pakai mungkin sekitar 5-7 cm dari cabang percabangan ini. Nah, kira-kira seperti inilah posisinya. Nah, ini kita biarkan dulu untuk mensuplai nutrisi atau makanan ke cabang-cabang yang masih kita program ini. Saya rasa untuk bentuk dasar ini cukup sampai di sini. Nanti untuk selanjutnya kita program sesuai dengan tahapannya. Demikian penjelasan atau tutorial tentang pohon beringin ini, atau dengan nama latinnya Ficus retusa, yang umum dipakai oleh para pebonsai untuk kontes maupun untuk koleksi. Ya, nah nanti kalau ini semua sudah jadi akan kita potong sesuai dengan kebutuhan daripada gerak dasar pohon bonsai ini. Kemungkinannya di sebelah mana, Pak? Kemungkinan yang kita potong ini tetap akan kita turunkan. Kita harapkan ada cabang baru dari sini untuk tumbuh di sini. Nah, ini nanti kita buang. Lalu untuk ke sebelah kiri ini pun tetap, karena ukuran belum proporsional, paling tidak ini yang kita pakai sampai sini, sehingga ini nanti terjadi pembengkakan dan kita harapkan ada cabang baru. Nah, cabang baru itulah yang nanti akan kita lanjutkan. Nah, kemungkinan ini kita buang juga. Begitu juga dengan cabang pokok ini atau batang pokok ini, tidak semua kita pakai, nanti hanya sampai kira-kira 5 cm dari percabangan yang paling atas ini. Nah, kira-kira kalau dari cabang ya kira-kira 5 cm, kalau dari bawah supaya ukuran proporsional sesuai dengan porsinya. Nanti kita akan sesuaikan sampai mana batang-batang ini kita program. Tapi untuk bentuk seperti ini, untuk ukuran proporsionalnya adalah sekitar 5 cm, 4-5 cm. Yang kita harapkan nanti ada cabang baru di sini. Nah, itulah yang cabang yang nanti akan kita lanjutkan untuk memenuhi titik-titik daripada keserasian bonsai yang akan kita buat ini. Ya, saya rasa untuk tahap ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan mungkin di episode berikutnya tahapan dari lanjutan yang kita program ini. Satu. Jadi kita bikin cemara sih yang di depan aja lah, yang kejangkau ini kudu naik-naik. Ya.